Salam. Selama ini kita mengerti bahwa filsafat merupakan salah satu bidang kajian ilmiah yang sudah berumur sangat panjang. Bahkan kita sendiri pun sebenarnya tidak bisa memastikan secara pasti dan meyakinkan bila mana filsafat itu telah muncul di muka bumi ini. Akan tetapi secara umum dapatlah kita mengatakan bahwa filsafat itu secara umum merupakan suatu bidang kajian ilmiah yang patut dipertimbangkan dalam rangka untuk memberikan suatu solusi bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Sejauh ini kita bisa melihat bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bahwa kita harus terus menyimak, mencermati, mengevaluasi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, terutama di kalangan kehidupan umat manusia yang selalu dalam kecenderungan menghadapi persoalan. Sejauh ini, filsafat merupakan suatu ilmu atau kajian ilmiah yang dikatakan bersifat kritis. Namun lebih daripada itu adalah bahwa filsafat itu adalah dalam rangka agar manusia secara bijaksana mampu untuk mendapatkan suatu solusi yang bersifat kritis pula. Nah, inilah yang menjadi bagian pembicaraan kali ini ketika filsafat dihadapkan kepada situasi-situasi yang dihadapi oleh manusia pada masa sekarang ini. Ketika pandemi COVID-19 mengemuka dan menjadi momok bagi banyak bangsa dan negara di seantero dunia, termasuk kita di Indonesia. Yang pertama ingin disampaikan bahwa ketika filsafat itu menjadi suatu kajian kritis, maka tak dapat dihindari bahwa bagaimana filsafat menemukan suatu solusi yang kritis terhadap upaya untuk menuntaskan persoalan yang ada dewasa ini. Kedua, yaitu bagaimana para peneliti-peneliti di dunia filsafat mampu memberikan suatu formulasi yang dapat memberikan pencerahan bagi diri kita semua untuk dapat menyikapi persoalan yang kita hadapi saat ini, sehingga dapat menjadikan diri kita semakin matang sebagai umat manusia dalam rangka melangkah ke depan. Terus untuk menggapai kemajuan demi kemajuan, bukan sebaliknya. Nah, yang ketiga ingin disampaikan adalah ketika filsafat dapat memberikan suatu formulasi, maka formulasi itu pun patut terus diuji kebenarannya secara ilmiah, sehingga setiap orang yang terlibat di dalamnya ataupun yang menaruh perhatian terhadap upaya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia saat ini dapat ikut bergotong royong dalam upaya menyelesaikan persoalan itu secara tuntas. Oleh karena itu, tiga hal tersebut merupakan hal penting bagi kita di dalam rangka untuk menciptakan suatu formulasi filosofis yang dapat memberikan pencerahan bagi manusia dalam rangka menuntaskan persoalan sehingga bersiap untuk menghadapi persoalan yang lain di masa depan. Saya dalam hal ini ingin berbagi bahwa ketika filsafat itu menjadi suatu kajian ilmiah, maka tidak dapat dilepaskan dalam kerjasamanya dengan berbagai ilmu lain yang sedang berkembang. Oleh karena itu, sangatlah heran jika ada pengetahuan filosofis yang tidak mengaitkan dengan berbagai bidang ilmu lain, karena bagaimanapun filsafat merupakan kajian ilmiah yang bersifat inklusif. Siogianya kita bisa mengerti bahwa ketika filsafat itu berkembang ataupun dikembangkan ataupun dimajukan dalam suatu wilayah negara tertentu, maka filsafat itu berarti sebuah filsafat yang mesti ikut pula berpartisipasi dalam rangka menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengenal karakteristik berbagai filsafat
di belahan dunia sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Untuk itu, perlu kiranya kita semua dapat mengerti bagaimana filsafat itu sekiranya mampu untuk dijadikan sebagai peluang bagi kita semua dalam berkontribusi memberikan solusi kritis bagi persoalan yang dihadapi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, tak dapat dipungkiri jika filsafat itu pun juga merupakan kajian ilmiah yang patut untuk diberikan peluang dalam rangka menuntaskan persoalan di negara kita bersama-sama dengan bidang kajian ilmiah yang lain untuk menciptakan suatu fondasi filosofis yang kuat bagi pengembangan dan perkembangan serta kemajuan progres bagi keilmiahan di negara kita. Untuk itu, penting kiranya bagi diri kita untuk mengembangkan kefilsafatan itu dalam konteks yang sifatnya tidak hanya kontekstual, tetapi juga aktual, dan kemudian memberikan visi yang jauh ke depan bagi kemajuan dan kemaslahatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perkenankan saya mengajukan beberapa hal lain yang sekiranya dapat memberikan perluasan pemikiran kita tentang bagaimana filsafat dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan yang signifikan bagi perkembangan keilmiahan di Indonesia dan menjadikan itu sebuah fondasi untuk pengembangan keilmuan di tanah air kita yang kita cintai ini, sehingga bangsa kita adalah bangsa yang tercerahkan dalam arti mampu tidak hanya berpikir kritis, tetapi bagaimana dengan berpikir kritis itu menciptakan suatu kebijaksanaan yang tumbuh dari dalam diri kita masing-masing untuk bersama-sama menjaga, melestarikan, merawat keindonesiaan kita menuju keindonesiaan yang gilang gemilang, yang cemerlang, yang tercerahkan untuk menciptakan suatu peradaban yang penting, yang memberikan sumbangan bagi kemajuan peradaban di seantero dunia. Oleh karena itu, kiranya penting bagi diri kita untuk menciptakan suatu formulasi filosofis yang sekiranya dapat menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang pionir terhadap kemajuan berbagai bidang di negara dan bangsa lain. Artinya bahwa perkembangan filsafat di Indonesia patut seyogianya dipertimbangkan dalam konteks bagaimana dari Sabang sampai Merauke membutuhkan suatu fondasi yang kokoh, yang kuat, agar Indonesia tidak terjebak dalam persoalan, melainkan mampu untuk selalu berupaya menyelesaikan persoalan yang bersifat mencerahkan. Bukan hanya menyelesaikan persoalan di tataran permukaan, tetapi mampu memberikan penyelesaian sampai ke tingkat yang mendasar. Itulah kiranya penting bagi kita semua dalam rangka menciptakan suatu kefilsafatan yang khas keindonesiaan, dalam pengertian bahwa keindonesiaan itu adalah keindonesiaan yang juga sifatnya inklusif, yang artinya keindonesiaan yang memberikan suatu jaminan bagi terciptanya kesejahteraan dan perdamaian di tanah air dengan suatu dasar filosofi yang kokoh dan kuat. Memang penting kita mengingat bahwa kita memiliki Pancasila, namun penting juga bagaimana Pancasila itu dapat dielaborasikan lebih dalam lagi dalam rangka menciptakan suatu dimensi filosofis dengan dasar nilai-nilai kepancasilaan itu digunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian di seluruh wilayah di tanah air kita. Jika itu terjadi, maka terbentuklah suatu filosofi dengan dasar nilai-nilai Pancasila yang kemudian menjadikan nilai-nilai Pancasila itu selalu aktual. Keaktualan nilai-nilai Pancasila itulah menjadi salah satu poin penting untuk pendasaran formulasi kefilsafatan khas Indonesia. Untuk itu, saudara-saudara semua, sekiranya perlu bagi kita bagaimana menciptakan formulasi tersebut.
Inilah salah satu pertanyaan penting yang akan saya kemukakan beberapa solusinya. Yang pertama, bahwa formulasi itu bisa dibentuk jika kita sebagai bangsa Indonesia menyadari bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu merupakan fondasi untuk menciptakan suatu bangsa yang dapat berperan minimal untuk dirinya sendiri dan dapat berkontribusi bagi dunia. Oleh karena itu, formulasi tersebut tidak hanya nantinya diperuntukkan untuk Indonesia, tetapi dapat memberikan sumbangsih bagi semesta. Oleh karena itu, yang kedua, bahwa bagaimana formulasi itu dapat dibentuk secara bergotong royong, yang artinya bahwa formulasi filosofis tersebut akan tercipta dengan dasar dan pengertian serta akar yang kuat dari kekuatan pemikiran bangsa Indonesia yang jauh ke depan untuk turut menciptakan suatu perdamaian dunia. Itulah yang melahirkan pokok pikiran yang ketiga dalam konteks solusi ini adalah bahwa formulasi itu nantinya tidak hanya menyangkut keilmuan, kefilsafatan, tetapi bagaimana bersama-sama dengan ilmu-ilmu lain untuk turut menjembatani, bahkan dapat menciptakan bersama-sama sebuah formulasi pemikiran bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekiranya dapat menjadikan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang semakin cerdas sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mudah-mudahan dengan kecerdasan tersebut, bangsa Indonesia juga dibarengi oleh pemupukan hati yang semakin tulus untuk bareng-bareng bersama-sama bergotong royong menciptakan bangsa yang kuat, negara yang kuat, sehingga bangsa dan negara yang kuat selalu siap untuk menghadapi persoalan apapun juga, tentu atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Demikian dari saya, semoga filsafat dan krisis bukan menciptakan filsafat krisis saja, melainkan secara kritis mampu menjadikan filsafat memberikan kontribusi atas krisis yang dialami maupun yang akan dialami untuk bersama-sama menciptakan negara yang kuat, bangsa yang kuat, yaitu bangsa yang bergotong royong, bersama-sama, saling mensejahterakan satu sama lain, saling mencerdaskan satu sama lain. Itulah salah satu tugas filosofi ataupun dunia kefilsafatan, bersama-sama juga dengan berbagai bidang ilmu yang lain. Marilah kita ciptakan Indonesia yang selalu dapat berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan peradaban dunia. Terima kasih.